Assalamualaikum. Mohon maaf, ini saya di perjalanan. Oke, tapi tadi ternyata hotspot saya mati. Kan ya PPT saya. Terlihat, Prof. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, saya mau melanjutkan yang kemarin, 2 minggu kemarin ya. Suaranya keras di luar. Terkait perkembangan embrio, ya. Kalau kemarin sudah kita pelajari sampai ke perkembangan mulai fertilisasi, kemudian berkembang menjadi morula, kemudian morula menetas, hatching, keluar dari zona pelusida, kemudian dia mulai nidasi, menempel pada dinding endometrium, kemudian implantasi masuk ke atau terbenam ke dinding endometrium, itu mengalami gastrulasi. Ya, gastrulasi ada yang kira-kira paham ya masih yang pelajaran SMA gastrulasi? Pernah dengar istilah gastrulasi? Siapa yang Gina? Siapa lagi ini? Salwa? Masih tidur? Iya, Prof. Pernah dengar istilah gastrulasi? Pernah. Apa itu? Proses perkembangan embrio sehingga terbentuk 3 lapisan. Oke, baik, benar. Terima kasih, Salwa. Perkembangan embrio pada saat untuk menuju ke pembentukan organ itu yang pertama kali adalah proses gastrulasi. Ya. Gastrulasi itu prosesnya terbentuk 3 lapisan embrional, ya, yaitu ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Ada 3 istilahnya, pertama ektoderm, mesoderm, ya, itu pasti. Tetapi pada saat masih dua lapisan, istilahnya entoderm dan endoderm. Tapi setelah 3 lapisan, istilahnya menjadi ektoderm karena yang tengah menyisip menjadi mesoderm dan yang di paling dalam menjadi entoderm. Oke, sekarang istilahnya menjadi ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Masing-masing lapisan tersebut akan membangun organ sesuai dengan asal muasalnya, ya. Karena setiap jaringan tubuh kita itu terbentuk dari salah satu, bukan salah satu ya, yang pokok dari salah satu lapisan itu namun didukung oleh lapisan yang lain. Ya, contoh, kulit kita terbentuk dari ektoderm, tapi saraf kita terbentuk juga ektoderm. Lensa mata kita terbentuk dari ektoderm, ya. Namun kalau tidak dirangsang, tidak diinduksi oleh jaringan mesoderm, itu tidak akan terbentuk
lensa mata, tidak terbentuk otak, tidak terbentuk contoh kelenjar keringat, kelenjar mamai gitu. Itu yang ektoderm dulu. Kalau yang mesoderm itu membentuk semua otot, semua tulang ya pada tubuh kita ya. Itu juga diinduksi oleh lapisan embrional yang lain, diinduksi. Ya, contoh pembentukan kuncup anggota, kuncup tangan atau kuncup kaki itu mesoderm tetapi dirangsang diinduksi oleh ektoderm. Ya, terbalik lagi malahan. Tapi proses rangsang-merangsang, proses induksi itu nanti dipelajari di dalam pembentukan organ. Nanti contohnya adalah pembentukan anggota di perkembangan berikutnya, di minggu berikutnya. Kemudian kalau entoderm, ini lapisan paling dalam, ini membentuk semua saluran, ya, mulai saluran pencernaan, saluran genitalia atau saluran reproduksi, ya, pembuluh darah itu sebagian dari entoderm, ya, sebagian dari mesoderm. Contoh ginjal terbentuk dari mesoderm, ya. Oke. Untuk gastrulasi yang penting membentuk 3 lapisan embrional itu, dan dari masing-masing lapisan embrional membentuk apa nanti kalian semuanya harus paham. Ya. Ini yang bawah ini adalah dalam perkembangannya lapisan mesoderm membentuk somait yang akhirnya berdiferensial lagi menjadi atau membentuk ini yang mesoderm, dermatom, myotom, sklerotom. Ya, ingat ya 3 itu. Ini gampang diingat. Kenapa? Karena dermatom, dermis, calon dermis. Apa bedanya dermis dan epidermis? Ada yang tahu? Coba bisa dijelaskan dermis dan epidermis. Siapa yang bisa? Alita. Alita ada? Masih tidur? Iya ada, Prof. Tadi tanya apa ya, lupa. Dermatom, dermis. Dermis dengan epidermis apa kira-kira bedanya? Sama-sama kulit ini. Tahu? Kalau dermis itu membantu dalam menyebarkan oksigen dan nutrisi lainnya ke lapisan luar kulit, sedangkan kalau epidermis itu untuk pembaruan sel dalam proses regenerasi. Oke, terima kasih. Tapi kurang tepat sedikit. Kalau epidermis itu lapisan paling luar, ya, terusan oleh epitel saja. Cuman epitelnya berlapis pipi. Yang paling luar adalah epitel mati yang setiap hari mengelupas berganti. Tapi yang di bagian basal, yang basal itu paling dalam dari epidermis itu, dia mengalami proses proliferatif terus. Ya, membelah terus. Tadi yang disampaikan Alita tadi ya benar, jadi dia tumbuh terus. Kemudian di lapisan di bawahnya itu namanya dermis. Dermis tersusun oleh beberapa lapisan lagi, nanti yang mempelajari histologi nanti dipelajari lagi. Di histologi itu di situ ada pembuluh darah, ada saraf, ada beberapa kelenjar sebasea, kelenjar minyak, kelenjar sudorifera, kelenjar keringat, ya, dan beberapa saraf penerima rangsang atau reseptor itu ada di situ banyak sekali, sehingga kulit kita kalau disentuh itu akan terasa, ya. Di situ dermis itu namanya, bukan epidermis, dermis. Jadi reseptor-reseptor perasa itu sehingga bisa mengenal atau merasakan sentuhan, baik sentuhan yang paling ringan, yang paling berat, atau yang
medium. Ya, sehingga ada istilah akupunktur, akupressure, tusuk jarum. Ya. Akupressure terutama sebagai rangsangan saraf yang biasanya digunakan untuk mengaktifkan beberapa organ. Kemudian kalau myotom, ya namanya sudah myo. Myo itu otot. Kalau myotom calon otot. Ya. Jadi pada embrio ada lapisan-lapisan yang namanya balok-balok somait atau somit pada masa embrio. Itu bisa dihitung umurnya sesuai dengan jumlah somitnya. Kalau embrio umur pada hewan tikus contohnya umur 10 hari, jumlah somitnya itu jumlah somitnya tambah lagi. Ya. Nah, somit-somit itu calon otot. Ya. Dan pada manusia, pada mulai hewan yang kecil ya, pada ikan itu somit-somit itu berkembang sisanya seperti pada daging ikan itu yang berlapis-lapis itu menandakan adanya somit. Nah, pada manusia yang sudah familinya sudah tinggi, itu sisa-sisa somit itu masih terlihat pada yang masih muda yang suka berolahraga, itu masih terlihat tanpa adanya six pack ya. Jadi otot-otot di perut yang kotak-kotak itu tanda daripada sisa-sisa somit pada masa embrio. Kemudian kalau sklerotom itu calon rangka. Semua rangka itu terbentuk dari jaringan embrional sklerotom. Ya. Nantinya akan terbentuk, ya tentunya pertama terbentuk sel tulang muda, kemudian berkembang menjadi tulang yang keras, ya. Ada namanya osteoblast, kemudian berkembang osteosit, itu selnya. Kalau kondroblast, calon tulang rawan berkembang menjadi kondrosit. Kondrosit sel tulang rawan, kalau osteosit sel tulang keras. Mestinya masih ingat, waktu SMA sedikit disinggung itu. Nah, ini gambaran daripada embrio yang masih ada lubangnya di tengah, itu kira-kira namanya apa ya? Ada yang tahu? Doi Chandra. Ada Doi Chandra? Kurang tahu, Bro. Pada masa ini namanya blastula. Karena ada blastosulnya. Nah, ini sebelum gastrulasi, setelah gastrulasi, ini ada peta-peta, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Itu peta-peta embrio yang nantinya akan bergerak, sel-selnya bergerak, ya, bergerak akan menjadi 3 lapisan embrional. Ya. Tapi ini pada katak. Ya. Kalau kemarin kan sudah tipe telur, kan ada telur yang yolknya sedikit, oligolesital, contohnya telurnya mamalia, telurnya manusia. Kemudian telur yang yolknya cukupan atau mesolesital, itu contohnya katak. Ada yang telur yolknya banyak sekali, contohnya ikan itu termasuk banyak, ya. Sehingga ada kalau kita makan sushi, ya, makan Jepang itu kan ada yang telurnya ikan, ya, yang banyak. Apalagi kalau telurnya aves itu sangat banyak sekali. Ya, makanya sel yang paling besar adalah, ada yang tahu sel yang paling besar itu sel apa? Ada yang tahu? Cynthia? Cynthia ada? Tahu sel yang paling besar itu sel apa? Atau sel yang masuk nggak tahu sel yang paling besar? Ada yang tahu lainnya? Sel yang paling panjang, coba sel yang paling panjang. Sel apa?
Alena ada? Ada, Prof. Apa sel yang paling panjang? Masa nggak tahu? Kurang tahu, Prof. Yang badan selnya ada di otak, kemudian dendritnya ada di bagian-bagian tubuh yang jauh dari otak. Apa itu? Sel neuron, Prof. Sel neuron. Itu paling panjang. Jadi kalau jerapah itu lehernya sampai 2-3 meter, ya dendritnya panjangnya segitu. Ya, dendritnya panjang. Tetapi sel yang paling besar itu adalah sel ovum, sel telur. Ya. Sel telur, kalau sel telurnya ikan ya sebesar biji kapuk, ya sebesar kacang merah. Tapi kalau sel telurnya ayam yang setiap hari Anda makan, tapi kalau sel telurnya burung unta itu begitu besar, itu satu sel, ya, satu sel saja yang nantinya berkembang menjadi embrio, ya. Oke. Nah ini gambaran, tapi ini pada kata, ya, gambaran bagaimana proses gastrulasi. Ini sekedar tahu saja, sekedar tahu ya. Jadi ada proses lapisan sel melekuk ke dalam, ya. Ini gambaran menuju ke sana, melekuk ke dalam, ini melekuk ke dalam, ya. Sehingga terbentuk rongga baru. Rongga barunya arkenteron. Ya, arkenteron itu calon usus. Dan lapisan setelah terbentuk masuk ke dalam itu ada lapisan ektoderm yang warna biru, ya. Mesoderm warna merah, entoderm warna kuning. Kenapa memilih warna biru, merah, kuning? Ini kesepakatan saintifik internasional. Jadi supaya memudahkan belajar embriologi, para ilmuwan mengelompokkan warna-warna ini. Ya. Ini pada frog ya. Frog jumlah yolknya yang sedengan. Ya, namun masih bisa membelah semuanya selnya, ovumnya. Kalau telur yang yolknya banyak sekali, itu tidak bisa membelah semua. Ya. Oke, ini contoh embrio telur yang yolknya sedikit sekali, ya. Sehingga embrionya bentuknya bulatan begini seperti bola. Untuk terjadi gastrulasi, untuk membentuk 3 lapisan embrional, gampang, dia lebih sederhana, melekuk saja. Seperti bola yang kempes. Ya. Sehingga terjadi lapisan ektoderm, entoderm, dan yang tengah menyusup sel baru namanya mesoderm. Ya. Ini gambaran yang sederhana lagi dari yang tadi si urchin. Ada yang tahu si urchin apa? Atau nama bulu babi, ya. Ada yang belum tahu bulu babi itu apa? Tadi siapa yang jawab? Sekar ya? Iya, Prof. Pernah lihat bulu babi bentuknya seperti apa? Pernah, Prof. Bentuknya bulat terus ada duri-durinya panjang gitu. Oke, ya. Itu hati-hati, itu durinya mengeluarkan racun, ya. Racun. Ya. Dan racunnya menetralkannya pakai ureum. Ureum itu kencing kita. Jadi kalau pas ke pantai kena itu harus cepat dikencingi supaya netral. Ya. Bagi yang sangat sensitif, toksiknya akan menjalar ke seluruh tubuh. Oke. Ini kalau si urchin gampang dipelajari, ya. Tapi untuk kalian hanya sekedar tahu.
Untuk mamalia dan kelompoknya burung, gastrulasi adalah proses menyisip, selnya menyisip ke dalam, seperti ini. Sehingga akhirnya 3 lapisan embrional, entoderm, mesoderm, dan ektoderm. Ya. Ini sehingga lapisannya seperti ini. Ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Ya. Nah, ini gambaran beberapa hewan. Kalau amfibi yang tadi, ya. Kalau reptil, itu telurnya kan besar, termasuk ikan. Itu tidak semuanya telurnya bisa membelah. Hanya di bagian yang yolknya sedikit saja yang bisa membelah, sehingga disebut sebagai blastodis. Ya, blastodis itu blastulannya hanya di lapisan atas. Ya. Tetapi kalau manusia, mamalia, itu karena telurnya sedikit, semua telurnya membelah, sehingga semua menjadi sel embrio. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Gerakan proses gastrulasi menyusup ke dalam, masuk ke dalam, istilah-istilahnya ini. Ada epiboli, emboli, ada invaginasi, involusi, ada gambar sedikit di belakang. Ingresi, delaminasi. Ya. Ini istilah-istilah saja bisa dibaca. Oh, sorry. Ini gambarannya. Invaginasi melekuk seperti ini. Ingresi melepas, ya. Kemudian involusi melekuk ke dalam, seperti pada kata, ya, pada kata involusi melekuk ke dalam. Ya. Ada istilah epiboli, ada istilah interkalasi dari 2 lapis menjadi 1 lapis. Ada convergent extension, ada 4 lapis menjadi 2 lapis, dan seterusnya. Ini adalah karakter-karakter proses migrasi dari beberapa sel pada saat membentuk organ. Oke. Nah, ini adalah, ada yang tahu di gambaran apa ini? Yang tahu nilainya langsung A nanti. Siva? Ada Siva? Mungkin embrio, Prof. Embrio sedang apa? Kurang tahu. Saudia? Ada? Ada, Prof. Ya, apa kira-kira itu gambar apa? Embrio dalam 9 hari. Pada saat apa? Nah, tadi kan embrionya setelah menetas, sudah tidak ada zona pelusida. Kalau kemarin kan belajarnya ada zona pelusida ya. Sekarang sudah tidak ada zona pelusida, dia keluar dari zona pelusida. Kemudian ini epitel daripada endometrium, dia menempel kemudian tenggelam atau implantasi. Ya. Implantasi ke dalam dinding endometrium, jadi implantasi itu terbenam. Benar-benar embrionya masuk ke dalam, terbenam. Kemudian ada bagian epitel yang paling luar dari embrio. Apa saya sudah menjelaskan belum ya? Embrionya mamalia itu tersusun oleh, pada saat awal tersusun oleh lapisan paling luar dan sel yang di dalam. Ya. Yang paling luar namanya trophoblast. Yang paling dalam namanya inner cell mass. Pernah nggak kemarin
Ada ingat? Jadi yang trophoblast ini menjadi plasenta, calon plasenta. Ini sel-sel yang berproliferasi membangun plasenta. Ya. Dan dari dinding endometrium itu juga aktif untuk menyusun pembuluh darah untuk bergabung, menyambung dengan pembuluh-pembuluh darah yang dibangun atau sel-sel yang dibangun oleh embrio. Sehingga saling melengkapi, sehingga terjadi persambungan antara pembuluh-pembuluh darah yang dibangun oleh dinding endometrium dan pembuluh-pembuluh darah atau sel calon darah yang dibangun oleh sel trophoblast. Ya. Nah, sel yang di dalam, apa tadi namanya yang di dalam selnya? Elisa, ada Elisa? Ada, Prof. Apa namanya yang di dalam? Inner cell mass. Inner cell mass. Inner cell mass calon apa? Calon embrio, Prof. Calon embrio. Benar. Terima kasih. Ya. Jadi yang inner cell mass calon embrio, yang trophoblast calon plasenta. Sehingga trophoblast berproliferasi bergandengan dengan sel-sel endometrium membangun plasenta, pembuluh-pembuluh darah bergandengan. Ya. Lah yang inner cell mass itu akhirnya juga membelah lagi menjadi dua lapisan lagi. Ada epiblast dan ada hipoblast. Oke ya, ada dua ini ya. Epiblast dan hipoblast. Ya. Nah, ini pada amfibi Anda sekedar tahu saja karena fokusnya ada di nanti yang epiblast hipoblast pada slide berikutnya pada PPT berikutnya kita bahas. Nah, telur itu kenapa sel telur itu mampu atau punya kemampuan membelah yang begitu pesat? Ya. Kan istilahnya kalau embrio membelahnya namanya cleavage. Kalau sel yang sederhana normal namanya pembelahan sel reguler. Ya. Lah yang cleavage, apa bedanya cleavage sama pembelahan sel yang reguler? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau cleavage itu selnya membelah terus, ya, tanpa harus tumbuh. Tapi kalau reguler, selnya itu membesar dulu, kemudian membelah, membesar dulu, membelah. Sehingga anak sel dan induknya ukurannya sama. Tetapi kalau cleavage embrio, ukuran induk, ukuran anak sel separuhnya dari induknya. Sehingga telur yang ukurannya, telur ayam yang ukurannya yang bisa kita lihat itu, dia membelah terus sampai ukuran anak sel embrio yang sangat kecil. Kemudian baru proses pembentukan organ. Kalau sudah organogenesis atau pembentukan organ, baru itu tumbuh, organnya tumbuh itu menjadi pembelahan yang reguler. Ya, paham ya? Nah, semua kemampuan membelah itu karena kandungan dari protein yang namanya maturation promoting factor atau mitotic promoting factor. Ya. Jadi sel yang maju membelah itu karena adanya zat yang disebut sebagai maturation promoting factor. Itu terdiri dari protein kinase dan protein siklin. Ya. Itu kira-kira. Oke, lanjut. Ya, ingat-ingat ya, zat yang merangsang proses pembelahan sehingga embrio itu mampu membelah terus karena adanya maturation promoting factor atau mitotic promoting factor, nama itu sama.
ya, yang tersusun oleh protein kinase dan protein siklin. Ya. Oke, ini yang proses gastrulasi saya kira saya akhiri, kita ganti ke yang satunya. Ada yang ditanyakan? Sebentar. PPT saya sudah kelihatan ya, berganti organogenesis tak? Sudah. Sudah, oke. Sekarang neurulasi, ya. Namanya sudah neurulasi. Neurulasi itu proses terbentuknya organ otak atau saraf, neural. Ya. Bagaimana proses terbentuknya atau proses neurulasi? Ya. Jadi neurulasi itu proses pembentukan otak, ada dua tahap, ada neurulasi primer, ada neurulasi sekunder. Neurulasi primer adalah pada saat pembentukan calon otak, yaitu neural tube. Ya, neural tube, bumbung neural. Kalau neurulasi sekunder itu adalah perkembangan setelah membentuk neural tube. Ya, tetapi beberapa buku proses pada saat terbentuk neural tube bulat itu adalah sudah masuk kategori neurulasi sekunder. Ya, tapi yang paling gampang neurulasi sekunder adalah perkembangan setelah terbentuk neural tube. Oke, karena neural tube itu terbentuk satu lapisan sel, kemudian berproliferasi terus menjadi berbanyak sel sehingga terbentuk otak kita. Ya. Lah otak kita itu kan ada di central nervous system atau di otak dan medula spinalis. Otaknya berada di kepala, di kranium, medula spinalis berada di vertebrae. Ya. Itu yang disebut central nervous system. Kemudian ada saraf-saraf yang posisinya di luar central nervous system. Yang di tangan kita, yang di kaki kita, di muka kita, itu kan tidak di otak. Itu hasil perkembangan dari sel neural crest. Ya. Ini makanya neural crest. Neural crest itu apa? Neural crest itu ingat-ingat ya yang lepas. Coba sekarang kita lihat gambar. Ya. Jadi embrio kita tadinya bentuknya lempengan seperti ini. Ya. Setelah dirangsang oleh notochord, dia melekuk. Setelah melekuk, kemudian membentuk lekukan yang tajam, kemudian menutup. Ini proses menutup. Ya. Ini kalau sudah menutup bulat, ya, ini tempat menutupnya, ini sebagian lepas. Ya. Jadi tembelannya itu sebagian lepas, itu yang disebut sebagai neural crest. Dan neural crest itu akan bermigrasi, berpindah tempat, menuju ke seluruh bagian tubuh kita. Ya, paham ya? Ke seluruh tubuh kita itu yang disebut sebagai sel
saraf perifer. Ya. Kira-kira tahu ya sel saraf perifer pengertiannya, apa yang dimaksud sel saraf perifer ya? Ada yang bisa tahu? Goisa? Ada Goisa? Goisa ada? Masih tidur Goisa? Nabila, Nabila? Nabila ada? Masih tidur juga? Goisa tadi nggak bersuara, mungkin. Sofiana, Sofiana. Ada Sofiana? Ada, Bro. Saraf tadi kan ada central nervous system, ada saraf perifer, ya. Saraf perifer itu apa? Tahu? Tahu Sofiana? Saraf yang membawa informasi ke sistem saraf pusat. Ya, boleh gitu. Jadi saraf yang posisinya di luar saraf pusat itu saraf perifer. Ya. Yang posisinya di luar saraf pusat. Yaitu contoh di tangan kita, di kaki kita, di wajah kita. Yang bukan di otak dan di medula spinalis. Medula spinalis itu di spinal cord. Kalau bahasa SMA biasanya disebut sumsum tulang, tapi sumsum tulang itu salah ya. Kalau sumsum tulang itu bone marrow, bukan saraf. Oke, saya kembali. Ya. Jadi ini setelah menutup menjadi neural tube. Nah, proses ini namanya neurulasi primer. Tapi setelah menutup, perkembangan berikutnya neurulasi sekunder. Ya, ya ini. Nah, ini proses-prosesnya bisa dibaca. Saya jelaskan gambar saja. Nah. Oke, sebentar. Ini. Kenapa sel yang tadinya lurus bisa melekuk, menutup menjadi neural tube? Ya, karena dia berubah bentuk selnya dari kubus menjadi memanjang, menjadi batang, kemudian menjadi seperti ini, menjadi taju ya. Sehingga tempat-tempat yang berubah menjadi taju ini akan menjadi bentukan melekuk gini. Ada daerah yang dorsal leaf hing point, ini bagian dorsal yang membuat bentuk taji. Ada yang bagian median hing point, ini yang di sini. Sehingga akhirnya bisa melekuk, akhirnya menutup. Ya. Lah proses menutup ini juga dipengaruhi oleh namanya bone morphogenic factor, ya, atau bone morphogenic protein atau BMP. Ya, tadi di atas ada BMP. Ya. Sebentar. Nah. Oke, ini jelas nggak ya? Jelas, agak gelap dikit ya. Ini embrio pada masa awal, ya. Ini akan menutup neural tube-nya. Ini pembentukan neural tube. Jadi lapisan yang di luar ektoderm, tadi ektoderm kan membentuk otak, saraf, neural tube. Ini lapisan embrio yang di luar akan menutup, kemudian yang tengah ini menjadi neural tube. Ya.
Ini masih neural growth tadi. Ya. Kemudian berkembang seperti ini. Ini sudah mulai menutup di sini. Yang di ujung anterior dan posterior belum menutup. Kemudian neural tube-nya di tengah. Oke ya. Setelah menutup semua seperti ini. Neural tube-nya berada di dalam yang nantinya berkembang menjadi otak. Ya. Nah ini kalau dilihat di dalam, ini neural tube-nya melingkar. Yang di bawahnya yang menginduksi supaya terbentuk neural tube, apa namanya ini tadi? Ada yang tahu? Sofiana tahu? Apa tadi namanya? Yang ectoderm untuk menjadi neural tube. Dirangsang oleh apa ini? Nanti keluar loh di UAS. Doi Chandra. Mitotik. Apa ini? Apa Lupa, namanya? Prof. Lupa, Prof. Jadi, Lupa. mitotik apa gitu? Oh. Bukan promoting atau mitotik promoting faktor, bukan. Siapa? Tulus. Ada Tulus? Ya, Prof. Tak pikir cowok tadi. Apa yang merangsang ectoderm menjadi calon neural tube? Bukan yang maturating promoting factor itu, Kak. Bukan. Jaringan kurang, ini jaringan. kurang tahu, Prof. Saya. Oke, saya kembali ke atas. Nanti biar enggak gitu enggak tahu nanti. Ya. Saya menjelaskannya berarti enggak jelas tadi. Oke, gambar ini. Ingat? Ini adalah ectoderm dirangsang oleh bulatan tengah, namanya apa ini? Neural crest bukan, Prof. Ini tulisan ini loh. Notochord, Prof. Notochord. Notochord itu adalah dari mesoderm, ya, yang merangsang ectoderm menjadi neural tube. Jadi notochord. Oke ya, ingat. Ya. Jadi tadi kan sampai di sini ya. Oke ini. Ini adalah notochord. Ya, notochord ini. Yang di bawah ini. Ini notochord, ini neural tube. Ya. Nah, berikutnya adalah ini. Ya. Kira-kira ectoderm itu berkembang menjadi apa saja? Jadi apa saja? Menjadi bumbung neural yang nantinya menjadi sistem saraf pusat, kemudian menjadi pial neural. Ingat ya, neural crest tadi. Ingat. Yang lepas dari bagian dari bumbung neural. Ya. Ini sistem saraf perifer, saraf yang berada di tangan-tangan kita, di bagian kita yang tidak di sistem saraf pusat, kemudian berkembang menjadi medula adrenal, berkembang menjadi sel pigmen, sel melanosit yang memberi warna kulit kita, dan menjadi rawan laring di daerah kepala, sehingga muka kita itu banyak neural crest-nya. Sehingga sangat sensitif, disentuh sensitif, ya, terhadap suhu, terhadap sentuhan, terhadap apa saja sensitif, ya. Sehingga kalau kita menjemur baju, apakah bajunya sudah kering atau belum, misalnya ditempelkan di pipi itu terasa kering atau tidak. Ya. Kemudian juga ectoderm berkembang menjadi epidermis. Tapi juga ada
lensa mata itu juga dari kulit, epidermis. Kalau di embriologi ini dipelajari. Telinga dalam, kemudian puting pengecap di lidah. Ya, puting pengecap itu pada prinsipnya hanya mengenal 3 rasa, pahit, manis, dan asam. Ya. Namun ada di antara pahit dan manis, di antara kecut dan manis, di antara kecut dan pahit itu karena posisinya adalah bersamaan. Kemudian juga berkembang menjadi kulit, rambut, tanduk, kuku, lapisan permukaan mulut, anus, hipofisa anterior, dan sebagainya. Jadi ektoderm berkembang menjadi semua bagian ini. Paham ya? Ini harus tahu, tapi yang seperti ini harus tahu. Ya. Oke. Ini gambaran embrio. Embrio ini mahasiswa S1 yang saya suruh mengamati embrio pada saat menutupnya neural tube. Ini. Kalau menutupnya neural tube terganggu ya jadi cacat. Ya. Ini pada kelainan cacat daripada saat menutupnya neural tube. Ini tidak menutup, itu namanya sebagai neural tube defect, membuka, ya, membuka semuanya. Kalau membukanya di kepala saja namanya exencephaly. Kalau membukanya sampai di ekor namanya spina bifida, ya, itu. Tapi bisa juga dia sudah menutup karena bahan toksik, dia bisa merangsang pembukaan lagi. Nah, kelainannya ini. Otaknya betul-betul terbuka, mulai masih besar sampai tidak terbentuk sama sekali. Ini kelainan-kelainan pembentukan otak. Ini mulai dari anencefali, tidak ada otak, mikrosefali, otaknya kecil, mikro, dan exencefali, otaknya terbuka. Ya, ini pernah juga di manusia yang mengalami seperti ini. Ya. Ini pada manusia kadang seperti ini sampean. Ya. Oke, ini diulangi lagi ya. Ektoderm diinduksi oleh notokot, ingat ya notokot namanya. Kemudian berkembang menjadi neural plate, memanjang dan menebal. Kemudian melekuk, namanya neural fold. Melekuknya menjadi dalam, menjadi neural groove atau parit. Setelah itu menutup menjadi neural tube. Ya. Kemudian tempat penutupan ini sebagian selnya lepas, namanya neural crest. Ya, neural crest bermigrasi ke seluruh tubuh. Membangun sel pigmen, sistem saraf tepi, medula adrenalin, dan lain sebagainya. Tadi. Oke, paham ya? Oke, ini sama gambar ini. Ya. Nah, ini gambaran ada bagian yang sudah menutup, ada bagian yang belum menutup. Kalau yang sudah menutup, kalau dipotong, dilihat dalamnya seperti ini. Neural crest-nya ada di atasnya. Kalau yang belum menutup, ya seperti ini, masih terbentuk neural groove. Ini. Paham ya? Sampai ini kira-kira ada yang belum paham? Oke. Neurulasi yang itu saja yang harus difahami. Kemudian, ya, ini. Bagian dari neural tube di depan, di kepala, itu berkembang menjadi prosencephalon otak depan, mesencephalon otak tengah, dan rhombencephalon otak belakang. Ya, paham ya? Ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Ya. Yang otak belakang nanti juga bersambung pada medula spinalis atau spinal cord atau bahasa Indonesianya sumsum tulang belakang, tapi itu nama salah ya, karena sumsum itu adalah bone marrow, tempat pembentukan
sel darah merah. Ya. Kemudian juga dari otak depan berkembang lagi menjadi mata, menjadi lensa, menjadi retina, dan lain sebagainya. Ya. Itu tadi gambar ini sama dengan tadi, neural tube, ini notochord, ya ini bagian kulit, ectoderm. Kemudian di otak juga terpisah-pisah calon-calon sel. Ya, sudah dipetakan. Ya. Untuk kalian yang penting ini gambaran notochord itu posisinya di sini. Kalau di eksperimen dipindah ke sini, ya sel-selnya akan terangsang berkembang di sini juga. Kalau dipindah, ya ini penelitian. Ya. Ya ini tadi kalau ini neural tube, ini notochord, ini somit, kanan kiri somit. Ya. Calon otot, calon rangka tadi, ya, calon dermis. Nah ini gambar-gambarnya bagian otak depan, bagian otak melengkung membentuk tadi prosencephalon, mesencephalon, otak belakang. Ya. Jadi prosencephalon, mesencephalon. Nah, ini somit itu petak-petak seperti ini somit. Pada awalnya terbentuk ya 1, 2, 3 berkembang terus menjadi panjang. Ya. Lah neural crest ini berkembang ini, yang titik-titik ini neural crest. Berkembang ke seluruh tubuh. Oke. Ini gambaran bagaimana neural crest bermigrasi. Ini kalau ini neural tube, ini sklerotom, yang somit berkembang sudah menjadi sklerotom. Ini semua mengisi di bagian dari tubuh kita. Di bawah kulit, di dalam otot, ya, di sepanjang mulai kepala dan ekor. Kemudian ada yang menempati di bagian ini di bagian pharyngeal pons, yang calon rahang atas, rahang bawah, daerah hidung, daerah leher. Kemudian ada yang daerah dalam visceral jantung. Ini bagian-bagian perkembangan otak. Otak depan forebrain, midbrain otak tengah, hindbrain otak belakang. Otak depan menjadi telencephalon dan diencephalon. Telencephalon menjadi kelompoknya cerebrum. Otak depan kita yang besar itu cerebrum, kanan kiri ada 2. Kemudian diencephalon, ini kelompoknya thalamus, hipotalamus. Kemudian otak tengah, ini midbrain atau batang otak yang sebagai pusat. Ya. Kemudian otak belakang menjadi mesencephalon, ini cerebellum. Ini otak kecil, cerebellum. Ya. Kemudian myelencephalon, medulla oblongata. Ya. Medulla oblongata posisinya di bagian leher kita dan tempat sambungan otak dan medulla spinalis di leher. Ini fungsinya sebagai pusat pernafasan dan pusat denyut jantung. Ya. Makanya hati-hati kalau memukul jangan di tengkuk. Sehingga dulu caranya kalau ingin melumpuhkan penjahat dipukul di bagian tengkuk karena di situ adalah pusat nafas dan pusat nadi. Hati-hati kalau main jangan memukul di tengkuk. Ya. Nah ini sebelum berkembang menjadi
Tadi terputus, Prof. Sekarang sudah terdengar. Oh iya ya, sempat terputus kayaknya. Oh sinyalnya berarti. Oke. PPT-nya, oh enggak ya. Sebentar. Oh PPT-nya terputus. Oke, sebetulnya sampai itu saja. Jadi pembentukan masing-masing bagian otak ya itu hasil dari perkembangan neurasi sekunder. Ya, Anda pahami yang penting neurasi primer itu ada neural plate, neural fault, neural groove dirangsang oleh notochord, membentuk neural tube berkembang menjadi bagian-bagian otak tadi. Ya. Itu ada teks yang mungkin sebagai bacaan bisa Anda baca. Ada pertanyaan kira-kira? Sinyalnya kayaknya nggak bagus. Bisa diketosono. Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Mohon maaf kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Iya, Prof. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mohon maaf lahir batin. Sebentar lagi Lebaran.